harus ibadah online lagi. Tapi gak boleh sedih-sedih deh, kita harus semangat karena apapun yang terjadi tetap Tuhan Yesus baik, amin. Oke, kita mau angkat satu pujian, Tuhan Yesus baik. Semuanya boleh tepuk tangan sama-sama di rumah, di sini mendengarkan firman Tuhan, biar kayak firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Ya, lebih sungguh lagi kita masuk hadirat Tuhan, kita mau angkat satu pujian, hatimu ada bagiku. Semua
Makasih Tuhan Yesus buat hari ini kami masih bisa memuji memuliakan nama Tuhan walaupun lewat rumah, tapi tidak mengurangi semangat kami untuk memuliakan nama Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Engkau yang pimpin pembicaranya Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan Yesus selalu buka hati kami agar kami siap mendengarkan dan terus diajar oleh firman Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yo, what's up? Happy Sunday buat semuanya yang udah nonton. Selamat hari Minggu semuanya dan shalom kepada teman-teman semua yang tetap ngikutin ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa tetap ikutin terus karena apa yang mau di-sharingin ini bisa menjadi sesuatu modal atau bibit yang baik dalam hidup kalian. Oke, pertama-tama gue mau kasih tahu dulu bahwa tema yang gue dapet dan dikasih dari Teens Raja Wali ini adalah belongingness. Kalau kita ngomongin belongingness, oke, agak jarang ya gitu. Jadi kalau apa sih artinya? Gue yakin kalian semua pasti yang udah ngikutin ibadah mau offline ataupun online pasti udah tahu artinya belongingness itu adalah sebuah kepemilikan. Nah, oke teman-teman, kalau ngomongin yang namanya kepemilikan, itu pasti ada dua buah objek, yaitu objek yang dimiliki dan objek yang memiliki. Benar? Gue kasih waktu 3 detik untuk mikir. 3, 2, 1, oke, benar. Benar, yang namanya kepemilikan pasti kita ada dua objek gitu loh. Ada objek yang punya dan ada objek yang dipunyain, ya kan? Nah, dalam konteks kita di bulan ini, belongingness yang kita mau bahas adalah tentang kepemilikan bahwa kita adalah milik Yesus. Kita adalah milik Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap berkenan kepada Tuhan dan tetap kita adalah milik Tuhan, milik rancangannya yang sudah paling sempurna karena dibuat segambar dan serupa dengan Dia. Dan yang mau gue bahas hari ini adalah tentang tentang hal-hal yang apa sih yang harus kita lakuin kalau seandainya kita udah sadar bahwa kita tuh dimilikin oleh Tuhan. Oke? Jadi sebelumnya gue mau ajak kalian untuk buka Alkitab, itu ada di Markus 12 ayat 30 sampai 31. Itu yang bakal kita bahas pada hari ini. Gue bacain ya. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Oke teman-teman, ini yang gue lagi bahas adalah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan vertikal, hubungan dari kita ke atas, itu hubungan vertikal. Nah, yang kalau kita ngomongin hubungan vertikal ini, hubungan kita dengan Tuhan, kita tuh harus sadar bahwa pertama banget, kita tuh udah dimilikin sama Tuhan. Mau seberapapun kita lupa sama Tuhan, sejahat apapun, kita lebih pentingin game atau apapun, atau kita lebih pentingin hidup kita masing-masing, tapi tetap kita dimilikin oleh Tuhan. Ownership kita itu dari Tuhan gitu. Jadi kita udah ditebus dengan darahnya yang kudus dan yaudah kita udah dikasih, bahkan kita dikasih pilihan untuk hidup. Nah, gue mau ngajak kalian untuk kita agar kita udah sadar nih kita udah dimilikin Tuhan dan kita bisa hidup lebih baik lagi. Nah, lanjut ke yang Markus 12 ayat 30 tadi, di situ tertulis bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau kalian perhatiin di semua yang disebutin tadi, mau akal budi, mau kekuatan, mau hatimu, mau segenap jiwa, sadar gak sih bahwa ini semua hal-hal tuh yang gak kelihatan. Jadi kalau kita udah ngomongin ini hal-hal yang gak kelihatan, ya emang gak ada bukti yang jelas atau gak ada fakta yang jelas bahwa kalau setiap kita ngomong, gue sayang lo sama Tuhan, itu gak terlihat. Karena emang ini yang benar-benar tahu adalah kita sendiri dan Tuhan itu sendiri. Jadi benar-benar langsung dari kita sama Tuhan. Karena ini emang gak terlihat dan manusia sulit untuk mengukur hal ini. Sulit untuk mengukur kayak gue sayang banget sama Tuhan, gue hidup gue tuh udah untuk Tuhan banget. Nah itu susah banget diukur. Itu yang harus kita tahu. Dan ini benar-benar hubungan yang penting karena bicara hubungan ini kita bicara tentang totalitas dari kita sendiri.
bukan masalah kehendak kita, tapi masalah kehendak Tuhannya. Loh, kenapa gitu? Karena gini, karena kita udah benar-benar terfokus untuk kita kasih semua yang kita bisa, kita kasih kekuatan kita, akal budi kita, hati kita, jiwa kita, karena itu emang udah semua full dari kita untuk Tuhan. Jadi benar-benar semua yang berkehendak di sini bukanlah kita, tapi Tuhan. Enggak ada personal preference atau enggak ada kehendak pribadi di sini. Di sini murni kehendak Tuhan. Nah, terus seringkali ada yang sering ngomong kayak gini, tapi Kak, gue kan dikasih kehendak bebas, ya gue suka-suka gue dong, gue mau hidup kayak gimana. Ya oke, kalian punya kehendak bebas, kalian bahkan bisa mungkin melupakan Tuhan, tapi tetap di sini gue mengajak kalian untuk yuk kita belajar sama-sama untuk hidup kita lebih baik. Dan apalagi gue nggak mau ada yang bilang kayak gini, cuman gue kan orang yang gak layak Kak, gue orang yang berdosa, gue orang yang bisa dibilang jahat lah di mata Tuhan, atau gue udah benar-benar lupa Tuhan lah, gue udah hidup dalam dosa. Oke teman-teman, fakta yang mau gue kasih adalah yang pertama, manusia gak ada yang sempurna. Oke, dan yang kedua, jangan bawa-bawa si pelakor dalam hubungan kita sama Tuhan. Pelakornya itu siapa? Dosa. Antara kita sama Tuhan ya udah cukup kita berdua aja. Antara kasih itu cukup kalian sama Tuhan, cukup gua sama Tuhan, cukup kita semua sama Tuhan. Jangan ada yang lain lagi, apalagi jangan ada faktor dosa. Jangan terfokus kepada dosanya, tapi kita terfokus sama Tuhannya. Terfokuslah kepada Tuhan, gue tahu gue makhluk hidup, gue makhluk hidup, gue manusia yang berdosa, tapi hey, ini gue berusaha mengejar kehendak lu. Semua kekuatan gue, semua kehendak gue itu gue serahin semuanya kepada lu. Biarlah kehendak lu yang jadi. Nah, itu yang namanya hubungan vertikal. Dan kita ngomongin lagi, yang kedua adalah hubungan horizontal. Nah teman-teman, uniknya gini, tadi gue sempat ngomong bahwa kalau susah banget mengukur kalau kita bisa sayang sama Tuhan, kita bisa memberikan semuanya sama Tuhan, karena Tuhan tidak terlihat, benar? Benar. Tapi ada satu indikasi yang bisa membantu kalian untuk tahu, oh orang ini benar-benar sayang sama Tuhan, orang ini benar-benar mengikut Tuhan. Itu dari mana? Dari hubungan horizontal. Hubungan horizontal bicara tentang kita dengan sesama, hubungan kita dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita, dengan mungkin guru atau dengan semuanya, itu hubungan horizontal. Nah, itu juga ada di ayat yang ke-31 di Markus 12 ayat 31. Kelanjutannya tertulis seperti ini. Dan hukum kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, perlu digaris bawahi di sini bahwa uniknya gini teman-teman. Ini hukum pertama dan hukum kedua. Tapi di akhir ayat ada tertulis kayak gini, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi ini emang udah hukum yang bisa kita bilang, oke, ini udah whole package, ini udah satu paket di mana ketika kita sudah punya hubungan yang baik sama Tuhan, kita punya hubungan, kita punya bilangnya apa ya, bonding yang baik sama Tuhan, itu akan terlihat dari mana hubungan kita sama sesama kita. Gimana kita menanggapi sesama kita, itu sebenarnya sebuah cerminan dari hubungan kita sama Tuhan. Percaya atau nggak percaya? Itu seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kalau tadi di hubungan vertikal kita bicara tentang kehendaknya Tuhan, lain di horizontal. Horizontal kita punya kehendak pribadi, kita bisa memilih, benar gak? Kita bisa memilih, kita mau, gue mau nih temenan sama si A, gue mau deh temenan sama si B, tapi gue gak mau temenan sama si C. Gue gak pengen nih punya temen yang ribet, yang jorok, gue gak mau. Nah, itu kita punya kehendak pribadi. Tapi di sini gue mau tekanin, ketika kalian sudah terbiasa berhubungan sama Tuhan, itu kalian pasti akan terbiasa juga, oke, kita berteman dengan siapapun. Karena apa? Karena biar bagaimanapun kita sama Tuhan tuh udah terhubung, dan ketika kita berteman dengan sekeliling kita, ya orang bisa ngelihat. Bahkan banyak banget orang-orang yang, bahkan orang Kristen ya bisa dibilang kayak pilih-pilih teman gitu-gitu, dan gue pribadi gak merekomendasikan hal itu. Gue merekomendasikan oke, kita berteman dengan siapapun.
bangun hubungan, bangun networking sebanyak mungkin. Jadi jangan pilih-pilih teman, karena kita nggak tahu, mungkin dari teman itu Tuhan punya kehendak sendiri untuk kita. Oke, dan di sini gue juga mau bahas ada di Yohanes 13 ayat 34. Sebentar, gue bantu. Iya, Yohanes. Wow, oke. Gue belum siapin di sini ya Yohanes. Oke, kita mau bahas di Yohanes 13 ayat 34. Ada tertulis kayak gini. Wait, 34. Oke, aku memberikan ini cerita ketika Yesus akan naik ke surga. Itu jadi dia ngomong ke murid-muridnya seperti ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oke teman-teman, kita ngomongin hubungan horizontal. Dari mana kita, yang kayak tadi gue bilang, dari mana kita bisa benar-benar kelihatan bahwa kita itu punya hubungan sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan, yaitu dari sini. Ketika kita bisa mengasihi sesama kita, itu diakuin kamu adalah muridku. Tapi yang jadi lucunya di sini adalah kita nggak bisa yang namanya kasih, memberikan perhatian, memberikan kebaikan, memberikan ketulusan, itu yang tipu-tipu. Kenapa? Karena kasih yang Tuhan suruh di sini untuk kita salurkan adalah kasih yang seperti Tuhan salurkan kepada kita. Dan ini juga yang jadi poin di mana gue mau menekankan kepada kalian. Gini teman-teman, kita bisa ngelihat orang lumayan dekat sama Tuhan atau punya hubungan baik sama Tuhan itu dari dia berhubungan dengan sekelilingnya. Gimana dia menanggapi orang sekelilingnya. Gimana dia tetap bisa berespon positif, bisa tetap nggak hitung-hitungan, bisa tetap berbuat baik kepada orang meskipun udah dijahatin. Itu kelihatan. Kelihatannya dari mana? Kelihatan karena dia terbiasa mengasihi, bukan dari kekuatan dia, tapi melalui kekuatan kasih Tuhan. Karena kita nggak bisa punya kekuatan yang lebih besar daripada itu, kita hanya bisa menyalurkan kasih. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya kayak gini teman-teman. Gue fair-fairan aja ya. Gue mau tanya, siapa sih yang di sini suka punya teman yang ribet? Siapa sih di sini yang sering ngeliat orang tuanya ngerepotin banget? Siapa sih yang di sini pernah males banget berteman sama orang? Nah, itu ketika kita bisa menang di sana, ketika kita bisa tetap berespon positif, kita bisa tetap bisa melayani, kita bisa tetap menyalurkan kasih, di situ terlihat bahwa kamu itu udah dekat dengan Tuhan. Dan dari situ gue bisa bahas, gue bisa menyimpulkan 3M. Kan sekarang lagi banyak 3M, gue juga menyarankan 3M. Kita harus sadar bahwa kita udah dimilikin sama Tuhan, dan kita harus membangun hubungan kita sama Tuhan, dan yang terakhir kita harus meresponi hal tersebut. Kita harus memiliki respon positif terhadap hal tersebut. Dan di sini kalau kita ngomongin tentang belongingness atau ngomongin tentang kepemilikan, kita tuh nggak sekedar bicara tentang kepemilikan hubungan kita sama Tuhan. Karena biar bagaimanapun faktanya kita memang sudah dimiliki. Tapi bedanya adalah belongingness yang gue mau bahas di sini adalah gimana cara kalian membuktikan bahwa kalian benar-benar dimilikin sama Tuhan. Bahwa kalian sadar ownership atau diri kalian itu adalah milik Tuhan, ya dari ini. Dari hubungan horizontal. Itu indikator yang mudah. Gimana kalian meresponi sesama kalian, gimana kalian berteman dengan orang banyak, dan gimana kalian membangun hubungan dengan orang, itu menentukan hubungan kalian yang sebenarnya dengan Tuhan. Nah, di sini gue juga mau cerita satu sebagai penutup juga gini teman-teman. Ada satu cerita, mungkin cerita ini udah cerita lama, tapi mungkin kalau yang udah pernah dengar, wow kalian luar biasa karena ini cerita lama. Jadi cerita gini, pada zaman dahulu kala itu tuh ada di mana zaman ketika budak masih diperjualbelikan. Kalau kalian tahu budak, jadi dulu orang yang mungkin orang yang diculik atau orang yang dijara atau orang yang sudah sangat miskin itu bisa diperjualbelikan. Nah, sebut saja ada yang namanya budak A. Budak A ini sifatnya tuh
bener-bener nyebelin banget, males banget, jahat banget, sampai dia tuh udah pernah dibeli sama orang dan akhirnya orang jual balik lagi. Karena apa? Karena bukan yang budak itu kan tugasnya membantu, bukan yang membantu, budak ini malah merepotkan. Itu si budak A. Sampai akhirnya budak A ini dipindah-pindahkan, dijual beli terus, sampai orang kayak malas, aduh udah deh, lu kalau ada yang mau bayarin budak A ini cuma-cuma silahkan deh. Budak A ini tuh nggak bisa diatur, orangnya tuh ribet banget, orangnya tuh ngeselin banget gitu. Tapi ya gimana ya, masih diperjualbelikan gitu. Terus sampai akhirnya ada satu, kita sebut aja si Sultan B. Sultan B datang dan ngeliat ada yang budak A. Budak A ini dia nego sama penjualnya, dia nanya, ini budak berapa harganya? Misalnya, ya ini si budak A, aduh gue kasih murah aja deh ke lu. Contoh ya, misalnya udah lu bayarinnya 100.000, udahlah, ini budak udah paling susah, lu terserah, lu mau bunuh juga nggak apa-apa, lu mau jadiin apa juga terserah, lu mau jadiin peliharaan lu terserah, ini budak yang pasti susah diatur gitu. Terus si Sultan B ngomong gini, oh oke, harganya 100.000, gue bayar. Si Sultan B bayar, dan kemudian akhirnya si budak A ini dibawalah sama si Sultan B. Tapi setelah nggak jauh dari sana, budak A ini dilepas. Jadi biasanya kalau budak tuh ada tandanya, entah di leher atau di kaki, itu dilepas kunciannya, dilepas, dan Sultan B bilang gini, udah sekarang lu bebas, lu mau jalanin hidup lu yang seperti apa terserah. Oke. Dan mengejutkannya lagi, ternyata budak B bukannya malah pergi lari menghilang, tapi dia malah ngikutin si Sultan B-nya ini. Sampai si Sultannya nanya, ya lu ngapain ngikutin gua, lu udah bebas, terserah lu mau ngapain aja. Terus akhirnya si budak A ini berkata, enggak, lu yang udah bebasin gua mau jadi pengikut setia lo gitu. Nah, apa sih yang mau gue sampaikan dari cerita ini kepada teman-teman semua? Jadi gini teman-teman, simple sih. Seringkali kita nggak sadar bahwa sebenarnya kalau kita ngomong yang namanya kepemilikan atau belongingness ini, kita tuh suka terpaku bahwa kita itu dikekang, padahal salah. Kita justru dibebaskan sama Tuhan. Kita diberikan kehendak bebas, intinya lu udah ditebus, dosa udah gak ada lagi berkuasa atas lu, ya lu terserah, lu yang nentuin arah hidup lu sendiri. Nah, tapi masalahnya yang sedikit orang yang sadar tentang hal itu. Dan di sini apa sih yang mau gue sampaikan? Jadi gini teman-teman, kita udah dibebasin, kita udah punya kehendak bebas, tapi gue sadar dari kalian ketika gue yakin ketika kalian dengar cerita ini, kalian baru akan ngeh bahwa ya benar juga ya, sebenarnya gue udah dibebasin, sebenarnya gue udah dikasih kehendak bebas. Justru bukannya Yesus memiliki kita untuk mengekang kita, tapi malah untuk membebaskan kita gitu. Jadi ya sekarang pilihan kalian apa? What's next? Kalau gue pribadi, gue pun belajar, gue gak sempurna, tapi gue mau belajar, gue mau ngikut Tuhan. Karena gue sadar justru kebebasan yang sebenarnya itu ketika kita sadar bahwa kita dimiliki sama Tuhan. Dan dari mana kita bisa ngelihat kebebasan kita itu, dan dari mana kita bisa ngelihat bahwa hubungan kita sudah lebih baik sama Tuhan, itu dari yang tadi gue kasih tahu, hubungan horizontal kita dengan sesama kita. Nah, dari sini yuk gue mau ajak kalian buat yuk kita praktekin 3M tadi. Kita sadar bahwa kita udah ditebus, kita sadar bahwa kepemilikan kita adalah Tuhan, dan kemudian yuk kita bangun hubungan sama Tuhan, dan setelah kita bangun hubungan sama Tuhan, yuk kita jadi berkat buat sesama kita. Kita meresponi sekeliling kita dengan sangat baik. Kita mau jadi sebagai penyalur kasih, karena dari situ baru kelihatan bahwa lu benar-benar dimilikin sama Tuhan. Nah, sharing gue sedikit sampai situ aja, dan gue berharap dari sini kalian belajar. Bahkan dari tema yang sudah kita lewatin selama bulan ini, kalian sadar bahwa kalian tuh bukan sekedar udah dimilikin sama Tuhan, tapi sebenarnya kalian udah dibebasin sama Tuhan. Dan sekarang kalian bisa memilih mau mengikut Tuhan dan benar-benar ngikutin jalan salibnya. Oh iya, dan by the way, tadi yang vertikal tadi itu membentuk salib. Itu kalau bisa dibilang sebagai hukum, salah satu hukum orang Kristen ya.
Jadi hubungan dari bawah ke atas, gimana hubungan kita sama Tuhan, dan hubungan sesama. Itu hukum Kristen. Dan yuk, gue mengajak kalian, yuk kita sama-sama ngikut di jalan Tuhan. Itu aja dari gue. Yuk kita mau bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan, terima kasih kalau hamba-Mu sudah selesai berbicara. Sekarang waktunya Engkau yang terus bekerja terhadap hidup anak-anak-Mu yang siapapun yang mendengarkan video ini. Dan kami mau belajar Tuhan bahwa kami dimiliki oleh Engkau. Dan kami mau belajar bahwa kami juga harus membuktikan itu kepada sekeliling kami, kepada sesama kami. Dan kami mau belajar Tuhan bahwa dimiliki Engkau itu kami mendapatkan kebebasan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang sudah membebaskan kami dan sudah mengatur segala sesuatu yang baik untuk kami. Kami mau belajar ada di jalan-Mu, di jalan yang terbaik yang sudah Engkau siapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.